Halo semuanya, selamat datang di DigiLab DigiClass di mata kuliah Fundamentals of Digital System atau Dasar Sistem Digital. Di modul ke-8 ini kita akan belajar tentang flip-flop dan latch. Flip-flop dan latch ini adalah rangkaian sekuensial, jenis rangkaian baru yang kita belum pernah belajari sebelumnya. Makanya tolong disimak dengan baik. Oke, bayangkan kalian sedang menonton TV. TV itu setiap channelnya punya nomor. Misalkan kita sekarang lagi di channel nomor 10, kalau kita klik tombol next di dalam remote kita, maka bakal berubah jadi nomor 11, ya kan? Dan kalau kita lagi di nomor 11, kita klik lagi, maka jadi nomor 12 dan begitu seterusnya. Nah, ini disebut sekuensial karena nilainya itu bergantung dari nilai sebelumnya. Channel berikutnya itu tergantung dari channel sebelumnya, ya kan? Kalau channel sebelumnya 10, maka ditambah 1 jadi 11. Jika 11 ke 12, ke 13, dan begitu seterusnya. Inilah yang namanya sekuensial. Nah, kemarin kita udah belajar tentang adder. Adder itu adalah combinational circuit. Kita udah tahu lah gimana cara menjumlahkan 5 ditambah 1, 6, 8 tambah 1, 9, 10 tambah 1, 11. Tapi sekarang permasalahannya gimana kalau kita mau dia sekuensial. Jadi udah 10 ditambah 1, maka berikutnya ini bakal jadi 11 ditambah 1, ya kan? Apakah langsung outputnya disambungin ke input kayak gini? Nah, kalau kita coba kayak gini, di simulasi Proteusnya kalian bisa lihat nilainya tuh bakal aneh dan berubah-berubah. Karena sifat dari combinational circuit ini, outputnya langsung berubah asalkan inputnya berubah. Jadi kalau ini, di sini kan 11 tambah 1, bahkan di sini outputnya jadi 12, dan 12 langsung masuk ke input. Langsung 12, 1, 13, 13 ke sini, 14 langsung, ya tidak bisa kita kalau cuma langsung sambungin output ke input. Makanya kita perlu satu rangkaian jenis baru yaitu sequential circuit. Nah, sequential circuit ini punya satu ciri khas yaitu memori. Dia tuh memiliki memori yang fungsinya untuk menyimpan suatu nilai. Dia bisa menyimpan nilai sebelumnya. Misalkan output kita tadi adalah 11, nilai 11 ini bakal disimpan dulu di memori. Dan memori ini nanti bakal punya variable control, misalkan klik, yaitu ketika remote, misalkan sinyal dari remote dipencet tombol next. Nah, ketika tombol next dipencet, barulah nilai di memori tadi diteruskan ke input. Jadi nggak langsung ya. Jadi nilai 11 ini cuma disimpan di dalam memori, tapi ketahan di sini, nggak langsung disambungkan ke input. Ketika dia diklik, barulah nilainya disambungkan ke input, dan nilainya nanti bakal jadi 12, dan 12-nya bakal disimpan lagi ke memori, begitu seterusnya. Nah, inilah fungsi dari sequential circuit gitu. Dia bisa mengingat output sebelumnya, supaya bisa dipakai di perhitungan selanjutnya nanti gitu. Ya, intinya kayak gitu sih. Output depends on the present inputs and past outputs or inputs gitu lah. Sequential circuit intinya outputnya tuh bergantung dari kalkulasi sebelumnya. Gitu. Nah, contoh dari sequential circuit itu apa? Contohnya itu ada latch. Ini adalah contoh penerapannya ya. Latch itu bisa dibikin dari gerbang kompleks. Di sini ada gerbang NOR. Di mana dia bakal punya dua input dan dua output di sini. Nah, ciri khasnya itu di latch ini, output dari gerbang NOR pertama ini bakal disambung ke input gerbang NOR kedua. Dan output gerbang NOR kedua bakal disambung ke input gerbang NOR yang pertama. Jadi kayak menyilang gitu. Dan outputnya, ini sebenarnya Q dan Q not itu sama aja. Q not itu ya udah cuma invert dari Q. Kita sebagai patokan mungkin bakal ngeliatnya Q aja. Q itu outputnya ya. Nah, terus ada dua input, reset dan juga set. Kenapa namanya reset dan set? Karena gini, kalau setnya kita set, reset setnya kita set, setnya kita beri nilai jadi 1, coba kita analisis ya. Berarti di nol yang pertama ini, inputnya 0, 0, maka outputnya adalah 1. Dan output 1 ini bakal masuk ke input nol yang kedua. Maka inputnya jadi 1, 1, outputnya adalah 0. Oke, maka Q-nya adalah 0 ya. Output dari Q-nya adalah 0 dan Q-not-nya ya. Q-nya itu adalah 1 dan Q-not-nya itu adalah 0. Nah, yang unik dari rangkaian latch ini, walaupun setnya kita ubah nilainya nih, kita ubah jadi 0, outputnya tuh bakal tetap. Ya kan? Karena 1, 1 atau 1, 0 di gerbang NOR itu, outputnya tetap 0. Jadi ini tidak berubah rangkaiannya sama sekali. Outputnya rangkaiannya, state-nya saat ini tidak berubah. Kalau kita ubah jadi 1 lagi, ya nggak berpengaruh. Jadi mau kita ubah apapun nilai setnya ini udah nggak ngaruh, kecuali kita reset. Jadi ketika kita reset, nilai Q-nya bakal balik ke 0.
Gitu. Jadi fungsi latch itu tadi bisa menyimpan, menahan suatu nilai. Sekali kita ubah setnya menjadi 1, maka outputnya bakal 1 terus sampai kita reset. Itu. Nah, truth table-nya bisa kita tulis kayak gini. Jadi misalkan sekali kita ngeset, tadi ya, sekali kita ngeset, outputnya akan selalu 1. Dan kalau kita nolin, ya kan, dia bakal no change atau memory. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau 1-1, S-nya 1, R-nya 1, yang uniknya adalah ini invalid. Yang mana nilainya tuh nanti bakal ada yang bertabrakan di sini, dan biasanya kita nggak pakai output dari latch kalau inputnya itu 1-1. Jadi usahakan ketika pakai latch, jangan sampai ada input yang 1 dan 1. Gitu. Nah, SR latch, tadi kan kita buat pakai gerbang NOR ya. SR itu adalah S-nya set, R-nya itu reset ya. SR latch itu juga bisa dibikin pakai gerbang NAND. Kalau tadi kan pakai NOR ya, kita bisa juga ganti ini jadi NAND. Sebenarnya cara kerjanya sama aja, tapi perbedaan utamanya itu tadi, S dan R-nya bakal kebalik posisinya yang pertama, dan aktivasinya bakal berubah. Jadi sekarang, memorinya atau default state-nya itu bakal ketika S dan R-nya 1-1. Dan Q-nya bakal berubah menjadi 1 ketika malah S-nya di 0. Gitu. Jadi kita ngeset nilainya itu jadi pakainya 0. Ketika S-nya 0, Q-nya bakal jadi 1. Dan sekali aja Q-nya jadi 1, ketika setnya udah di set jadi 0, outputnya bakal terusan 1 sampai kita melakukan reset. Yaitu dengan cara resetnya dijadiin 0. Gitu. Dan fase invalidnya itu malah ketika 00. Beda sama ketika kita pakai 0 tadi. Gitu. Jadi perbedaannya antara kedua latch ini, ya dia tuh kayak revertnya lah. Kalian bisa lihat sendiri, boleh di screenshot, boleh dicatat. Oke. Selanjutnya kita masih punya satu nih. Kalau kita balik ke sequential tadi, dia tuh punya variable control yaitu klik. Sedangkan di latch kita belum bisa. Di latch kita udah bisa nyimpen nih, bisa nyimpen nilai 12. Yang mana dia nggak bakal bergantung pada inputnya kan. Inputnya nggak bakal langsung berubah. Tapi kita kurang variable control kliknya ini. Maka dari SR latch kita tadi, bisa kita modifikasi nih di depannya. Kita kasih tambahan gerbang NAND, dan kita kasih suatu sebuah clock. Clock ini bakal berfungsi sebagai variable control kita. Dan nanti ini bakal jadi namanya flip-flop. Set, reset, flip-flop. Flip-flop ini sebenarnya adalah latch yang punya variable control. Variable control tuh kayak gimana sih? Jadi, tuh table-nya bakal kayak gini. Sebenarnya dia tuh bakal sama kayak SR latch biasa, tapi cuma bakal berubah nilainya ketika clock-nya bernilai 1. Contohnya, di sini harus set S-nya 1 dan 0. S-nya 1 dan 0 kan yang ini. Outputnya itu tapi nggak langsung berubah. Outputnya itu masih 0 nih, nggak langsung berubah. Sampai nanti clock-nya di sini bernilai 1. Nah kan baru outputnya bakal ke set 1 dan 0. Ya kan, di set di sini. Karena di sini 1 sampai 0, terus di NAND gate-nya ya, di apa, SR latch-nya ini, kalau S-nya 0, R-nya 1, itu kan bakal ngeset. Ya gitu. Dan ini nantinya, kalau clock-nya berubah-berubah, nilainya bakal tetap. Ya, sama kan fungsinya kayak latch tadi. Dia tuh bisa menahan nilai. Kalau S-nya berubah juga tetap aja. Kalau S-nya berubah jadi 0, dia tetap bakal mempertahankan nilai Q-nya ini. Cuma bedanya sekarang kita punya clock. Nah, SR flip-flop ini bisa kita masukin aja ke suatu komponen biar lebih gampang ya. SR flip-flop, ada S, R, clock, dan Q. Tuh table-nya bisa kita sederhanain. Dimana Q plus 1 itu adalah next state-nya dan Qn itu adalah present state. Misalkan, tadi kan kita penjumlahan 10, 11, 12. N-nya itu adalah state keberapa gitu. Misalkan 1, 2, 3, 4. Berarti N plus 1 itu adalah berikutnya. Output berikutnya itu berapa? Kalau misalkan clock-nya 0, outputnya tuh nggak bakal berubah. Jadi outputnya tetap Qn, yaitu nilai sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kalau nilai kita sebelumnya ada 13, selama clock-nya masih 0, nilainya bakal tetap 13. Gitu, nggak bakal berubah. Misalkan di sini kita set 1, 0,
Nah, Qn-nya ini nggak langsung berubah kan? Harusnya Qn per satunya bakal jadi 1. Tapi dia nggak bakal langsung berubah sampai clock-nya bernilai 1. Baru bakal berubah gitu. Nah, coba kita balik lagi. Kita mau bahas lebih lanjut tentang clock. Clock itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu adalah nilai sinyal 1 dan 0 yang berubah-berubah setiap frekuensi waktu tertentu. Misalkan setiap 1 detik dia bakal jadi 1, terus jadi 0, terus 1, terus 0, terus 1, 0 lagi gitu. Dia kayak pulsing gitu lah. Nah, di clock ini ada istilah namanya rising edge dan juga falling edge. Rising itu ketika perubahan dari 0 ke 1, dan falling itu ketika 1 ke 0. Dan sebenarnya dipakai sama flip-flop kita itu adalah rising edge dan falling edge-nya ini. Jadi bukan 1 dan 0 ya sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya kayak gini. Ketika clock-nya rising edge, maka baru nilainya akan berubah. Kayak gitu. Lebih tepatnya adalah seperti ini. Rising edge atau falling edge. Jadi ini adalah rising edge trigger SR flip-flop. Gitu. Oke, kita coba analisis lagi di SR flip-flop. Kalian sadar nggak sih sebenarnya nilai SR flip-flop ini kan S itu udah pasti beda komplement dari R, ya kan? Kalau S-nya 0, R-nya harus 1. Karena kalau 1 pun dia bakal invalid. Bener nggak? Jadi buat apa kita punya 2 input kayak gini? Kenapa nggak kita satuin aja jadi kayak gini? Jadi kita cuma mau 1 input, dan input keduanya itu bakal jadi invertnya dari input gitu. R-nya itu adalah invert dari S kan. Kalau S-nya 0, 1, 1, 0. Untuk yang 0, 0 ini, ya udah kita berarti nggak bisa pakai memori yang kayak gini. Kita cuma bisa bergantung dari clock-nya aja untuk akses mempertahankan nilai memori. Nah, ini tuh disebut sebenarnya D flip-flop, di mana D itu adalah data atau data. Nah, jadi ketika kita cuma perlu 1 input aja. Kalau D-nya 0, maka outputnya bakal 0 kalau ada clock. Kalau D-nya 1, outputnya bakal 1. Jadi D flip-flop ini fungsinya untuk menyimpan data sebelumnya. Ya sama kayak namanya kan data. Datanya 0 disimpan 0, 1 disimpan 1. Misalkan sekarang kita mau ubah nilai D-nya 0. Q-nya tapi belum berubah nih karena clock-nya masih 0. Ketika clock-nya 1, maka datanya bakal disimpan nilainya. Nilai D yang sekarang. Ketika clock-nya 0, kita ubah lagi nilai D-nya, nggak langsung berubah. Karena nilainya udah disimpan. Ketika clock-nya nanti jadi 1 lagi, baru nilainya berubah. Kayak gitu. Jadi itu fungsi dari flip-flop sih, untuk menahan atau menyimpan suatu nilai output tertentu. Nah, kita bahas lagi SR flip-flop lagi nih. Tadi kita udah bikin D flip-flop. Sekarang balik ke SR flip-flop, kalian sadar di sini masih ada fase invalid nih. Yaitu ketika 1-1 ini adalah kekurangan dari SR flip-flop kan, dimana kita harus pastiin inputnya tuh nggak boleh 1 dan 1. Lama-lama bakal ribet dong. Masa kita harus pastiin nggak boleh 1-1. Nah, makanya ada solusi sebenarnya untuk mengatasi ini, yaitu dengan cara output Q-nya disambungin balik lagi ke input R, dan output dari R Q not ini disambungin lagi ke S. Nanti ini namanya jadi JK flip-flop. Inputnya bakal jadi J dan K. Fungsinya sama aja kayak SR flip-flop, bedanya di paling terakhir ini sekarang bukan invalid lagi. Bedanya sekarang kalau inputnya 1-1, dia bakal nge-invert state sebelumnya. Contohnya, misalkan di state ketika Q-nya 0, Q next-nya itu 0. Inputnya berarti ketika 0 dan 1. Kalau kita ubah inputnya di 1-1, kita nunggu clock dulu. Nah, outputnya bakal jadi 1 dan 0. Jadi dia bakal nge-invert Q yang sebelumnya. Dari tadi 0, bakal jadi 1. Gitu. Nah, ini bisa dibuat jadi komponen, atau tabelnya kayak gini. Sekarang kita bisa lihat lagi. Di JK flip-flop ini, kalau kita perhatiin, jika inputnya lagi sama, 0 atau 1, outputnya tuh bakal nge-invert. Nah, ini bisa kita manfaatin nih. Kalau inputnya kita gabung jadi 1,
kita bisa membuat yang namanya T flip-flop. T flip-flop ini adalah JK flip-flop sebenarnya jika inputnya digabungin jadi satu. Dan bisa kita gambarin kayak gini aja. Fungsinya, T itu adalah nge-toggle. Jadi kalau lagi ada clock nih, dan T-nya bernilai 1, outputnya itu bakal jadi previous state di invert. Misalkan, sekarang Q-nya adalah 0. T-nya kita ubah nih menjadi 1. Nanti ketika ada clock, outputnya bakal berubah jadi 1. Gitu. Dan ketika clocknya mati, clocknya nyala lagi, bakal berubah lagi. Karena T-nya 1. Gitu. Dan begitu seterusnya. Dia bakal nge-toggle. Nah, kurang lebih untuk semua flip-flop itu yang udah kita bahas, tuh table-nya ada di sini. Boleh kalian catat, boleh kalian screenshot. Kalau kalian mau belajar lebih lanjut lagi, boleh datangi website kita di learn.djlabdte.com. Sekian saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Nama saya Christian Adi Wijaya, kode Asep Sehat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.